Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda sekalian. Kali ini saya akan memenuhi janji saya kemarin untuk mereview cara membuat donat anti gagal. Nah, yang biasa dibuat Bunda Excel buat jualan. Nah, kali ini nanti saya akan secara lengkap memberitahu step-stepsnya atau step-stepnya dan tentu saja resepnya. Ya, kita mulai. Ini untuk bahan-bahannya ini sudah lengkap yang saya fotokan. Nah, di sini ada tepung terigu 500 gram atau setengah kilo. Saya menggunakan yang protein tinggi. Kalau nggak ada protein sedang nggak apa-apa. Mereknya boleh bola salju atau segitiga biru. Kemudian di sini ada mentega 65 gram. Dan kuning telur, 2 butir kuning telur. Kemudian 200 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Lalu vermipan 1 saset, 1 saset susu bubuk, gula halus 5 sendok. Kemudian air dingin 1/4 gelas. Kemudian kita siapkan mixernya, yaitu di sini ada mixer turbo EHM 9595. Kali ini saya akan menggunakan mixer ini. Untuk hasilnya sebenarnya sama saja dengan manual. Kita mulai bunda-bunda ya. Tekan push untuk membuka mixernya. Dipastikan sudah terpasang untuk khusus mixer untuk baling donat. Pertama-tama kita masukkan terigu 500 gram tadi. Kemudian susu bubuk. Jadi semua yang berbau bubuk di sini dimasukkan duluan ya bunda ya. Ini gula halus. Kemudian ragi atau vermipannya. Kita setel di speed ketiga sampai semuanya mencampur ya bunda ya. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan 2 butir telur. Kemudian menteganya ini sudah saya kasih garam sedikit ya, garam halus. Lalu kentang. Kemudian kita mixer kembali. Setelah semua tercampur, kita masukkan air dingin tadi. Tapi kita masukkan dulu 1 gelas, sisakan yang 1/4 gelas tadi. Nanti jika kalau misalnya kurang cair atau kurang lembek, kita baru campurkan kembali. Nah, kita tunggu sampai kalis kurang lebih 20 menit. Nah, itu prosesnya punya. Jadi ini nggak usah dibanting-banting. Biasanya saya itu banting sekitar ya 20 menitan. Memang hasilnya sama. Jadi kalau misalnya bunda-bunda sekalian belum punya mixer ini, nggak apa-apa, manual dulu. Jadi banting-bantingnya agak kenceng juga, sebenarnya pegel. Nah, ini sudah mulai agak kalis. Nah, setelah kalis kita beri taburan tepung terigu supaya tidak lengket ya bunda ya. Nah, kita buat biar permukaannya nanti halus. Nah, kita lumuri tepung terigu. Setelah bagian permukaannya halus, nah kita tutup. Kita nanti tutup dengan serbet yang sudah serbet bersih yang sudah
kita basahi atau serbet yang lembab. Nah, di sini serbetnya sudah saya basahi dengan air, kemudian diperas dan kita tutup. Ditunggu selama kurang lebih 15 sampai 20 menit sampai mengembang. Setelah ditutup serbet, nah kalau bisa nanti naruh adonannya ini kena sinar matahari ya Bun ya. Sedikit saja, misalnya di dekat jendela. Ini sudah mulai mengembang. Nanti kita kempiskan lagi, kemudian kita cetak menggunakan gelas. Kalau saya menggunakan gelas Tupperware ya. Adonannya kita kempiskan sedikit, kemudian kita ratakan menggunakan roller. Nah, kemudian kalau sudah tingginya dipastikan sudah sama ya, tingginya pinggir-pinggir dengan tengahnya. Nah, setelah rata, kemudian kita siapkan gelas. Kalau bunda-bunda sekalian punya cetakan donat yang ada lubangnya itu nggak apa-apa, terserah, sama aja. Kalau saya ini kebetulan lebih suka donat yang nggak ada lubangnya, jadi bisa diisi jadi bomboloni. Nah, aku di sini menggunakan gelas Tupperware yang tinggi, jadi dia tidak terlalu lebar bawahnya. Cetak seperti itu sampai habis ya Bun. Ini nyetaknya kita mulai dari pinggir dulu. Biasanya untuk setengah kilo, tepung setengah kilo itu jadinya kurang lebih 30 sampai 35 kalau saya. Berarti kalau misalnya kita setengah kilo cuma jadi 27 atau 25, itu bagi saya gagal. Jadi pernah tuh saya bikin cuman jadi 25 atau 23, berarti donat saya ini gagal gitu. Minimal kita jadi 29 lah, 30. Ini tadi yang adonan pertama jadi 31, untuk adonan kedua jadi 35. Karena memang ya adonan kedua tadi saya tambah tepung sedikit karena serasa agak lembek ya. Jadi saya tambahin tepung sedikit. Ini untuk yang adonan kedua tadi jadinya kurang lebih 35. Nah, kalau sudah semua nanti kita pindahkan ke loyang satu persatu. Nah, kita pindahkan, tapi loyangnya di sini harus ditaburi tepung terigu dulu supaya tidak lengket ketika nanti sudah mengembang, kan biasanya lengket. Jadi agak banyak melapisi loyangnya. Nah, kemudian setelah kita taruh di loyang semua donatnya, kita tunggu lagi ya Bun ya, kurang lebih 20 menit lagi sampai mengembang, baru nanti siap digoreng. Nah, di sini menggorengnya nanti menggunakan api yang banyak dan kalau bisa wajannya juga besar, lebar, supaya nanti mudah menggorengnya. Nah, ini dia Bun donatnya. Ini sudah saya taruh nih adonan pertama tadi. Ini sudah saya diamkan lagi selama kurang lebih 15 menit. Nah, ini donatnya sudah mengembang dan permukaannya tuh halus. Nah, makanya banyak yang bilang, kok donatnya Bunda Excel ini kok mulus banget kayak perawatan. Iya, karena tadi bagian atasnya tuh jangan di jangan dimek-mek lagi gitu. Nah, jadi dia tetap halus. Nanti jadinya dia halus. Nah, oke, bagus kan Bun? Setelah itu kita panaskan apinya dulu. Kemudian nanti kalau sudah panas apinya dikecilkan dengan api sedang. Nah, kita mulai panaskan minyaknya ya Bunda ya. Kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam minyak yang sudah panas. Tapi ketika sudah panas kita kecilkan sedikit apinya. Dan cara memasukkannya di sini untuk posisi yang di atas, yang halus itu harus tetap di atas ketika digoreng. Nah, supaya apa? Supaya dia tetap halus ketika diangkat. Nah, kita masukkan satu persatu. Dan untuk membaliknya cukup satu kali aja ya Bun ya, nggak usah dibalik-balik terus seperti tempe. Nah, jadi cukup sekali aja. Nanti kalau misalnya ada yang ngelembung, nah seperti ini, nah itu bisa ditusuk pakai lidi supaya tidak ngelembung. Nah, kalau sudah kecoklatan kemudian langsung dibalik.
kemudian kalau sudah dibalik sekali, kita lihat kalau sudah agak kecoklatan di kedua sisinya, kemudian nanti bisa kita dinginkan. Nah, donatnya sudah mateng ya Bun. Kemudian kita siapkan toppingnya. Di sini ada topping coklat, ada tiramisu, kemudian ada juga strawberry. Ini toppingnya bisa dibeli di toko-toko bahan kue ya, di sana lengkap. Ini juga ada sprinkle dan kacang. Nah, untuk kacangnya di sini Bun saya sudah beli yang sudah disangrai dan dipotong kecil-kecil. Jadi kita tidak perlu nyangrai lagi dan dihancurkan. Jadi sudah tinggal siap pakai. Kalau misalnya nggak ada topping bisa kok pakai gula salju atau gula donat. Nah, sekarang kita mulai. Untuk menghias, kali ini saya akan membuat Hello Kitty. Jadi kita berikan topping warna pink. Untuk yang pink, topping strawberry, kita akan rencana bikin bentuk Hello Kitty. Kemudian untuk yang coklat, di sini kita bisa tambahkan kacang untuk variasinya ya. Kita terserah, bisa dipakai coklat aja atau kasih sprinkle atau bisa coklat almond, itu sesuai selera aja. Dan ini yang rasa tiramisu, jadi seperti rasa kopi. Nah, itu nanti saya mau padu-padankan dengan coklat. Sudah, tinggal dikerjakan sampai habis. Kalau yang bomboloni bisa kita isi dengan coklat dan ditabur gula salju. Sudah jadi deh. Semoga bermanfaat ya Bun. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum.